Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala pada sore hari ini bisa berjumpa kembali di Bincang Rakan yang alhamdulillah sudah ada bersama kita Ustadz Fatan dan juga ditemani Mas Fatih untuk bincang kita dengan tema peran menentukan lembaga pendidikan, khususnya pada tempat yang peran menentukan iya. lembaga pendidikan. Karena kalau nadanya salah nanti maknanya jadi beda. Betul, ya, rasanya kayak gitu ya. Peran menentukan lembaga pendidikan itu tema yang sangat istimewa, tempatnya juga diistimewakan oleh Allah Ta'ala, yaitu adalah masjid. Langsung saja untuk kita menyimak bersama. Sebelum kita mulai, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan insya Allah kita akan dibersami Ustadz Fatan dan akan menyampaikan materi penting pada sore hari ini. Pada Ustadz Fatan kami persilahkan. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang lembaga-lembaga pendidikan yang memiliki peran sangat menentukan dalam sejarah peradaban Islam ya. Dan menarik sekali bahwa banyak sekali tempat yang bisa disebut sebagai lembaga pendidikan. Nah, kita hanya akan membahas 8 di antaranya. Sudah kita bahas 2, yaitu kutab, kemudian rumah ulama. Nah, yang ketiga sekarang yaitu masjid. Nah, sekali lagi perlu kita ingat tentang hakikat lembaga pendidikan, bahwa lembaga pendidikan ini bukan tempatnya yang paling penting, tetapi sistem nilai, sistem aturan yang ada di tempat tersebut. Ini mengingatkan kita kepada pendapatnya Dr. Majid Al-Ghilani dalam bukunya Hakadha Dhaharojilu Salahuddin yang sudah diterbitkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Model Kebangkitan Umat Islam, bahwa peradaban Islam, kata beliau, itu bisa sehat, sakit, atau bahkan mati. Dari mana kita bisa menentukan satu peradaban itu sehat, sakit, atau mati? Itu dari apa yang paling dipentingkan, mana yang dijadikan pemimpin, mana yang dijadikan makmum. Kalau yang memimpin adalah nilai atau pemikiran, gagasan, maka ini peradaban yang sehat. Ya, kalau kita bicara lembaga pendidikan, berarti ini lembaga pendidikan yang sehat. Kalau kita bicara masyarakat, ini masyarakat yang sehat. Kalau bicara orang, ini orang yang sehat nih. Kenapa? Karena yang dia pentingkan, dia utamakan adalah gagasan, sistem nilai. Jadi ada sistem nilai, gagasan tadi, kemudian orangnya, barang materinya itu ngikuti nilai, ngikuti gagasan, ngikuti pemikiran. Maka ini disebut sebagai peradaban yang sehat. Kemudian yang kedua, ketika yang diikuti adalah orang, benar salah, pecah gesang tumut si A atau si B gitu ya kalimatnya. Pokoknya hidup mati ikut si B atau ikut si C. Enggak penting dia benar atau salah, yang penting pokoknya ikut dia. Nah, kalau yang diikuti fokusnya adalah orang yang difokuskan adalah orangnya, maka nilai mengikuti orang itu, karena benar salah tergantung orang itu, kemudian barang-barang, fasilitas itu ngikuti dia, maka ini peradaban yang sakit. Kalau lembaga itu sibuk fokusnya kepada tokoh, entah dia benar atau salah, pokoknya asal dia, semua fasilitas kemudian diarahkan ke orang ini, ngikuti bagaimana pendapat orang ini, bukan gagasannya, maka ini peradaban yang sakit. Ini lembaga pendidikan yang sakit. Kemudian ada juga yang peradaban yang dalam tanda kutip mati, meskipun mungkin masih ada.
Makanya saya nyebutnya peradaban zombie gitu ya. Kenapa? Karena ya zombie itu kan semacam gambaran dari dead man walking. Orangnya sudah mati tetapi jalan. Nah, lembaganya sih masih ada tetapi sebenarnya mati. Kenapa? Karena yang difokuskan adalah bangunannya, materinya, fisiknya. Nggak penting orangnya, nggak penting sistem nilainya, pokoknya fisik. Nah, ini adalah peradaban yang mati, zombie ya, peradaban yang zombie tadi itu. Kalau lembaga pendidikan seperti ini, maka dia juga lembaga pendidikan yang sifatnya zombie. Orang kayak gini nih juga zombie. Ya ketoke sih urip ketoke. Kelihatannya sih hidup, ya tapi yang dia kejar itu bukan nilai, bukan value, bukan gagasan. Bahkan dia juga nggak sibuk dengan orang. Pokoknya urusannya duit, urusannya materi, urusannya fisik. Na'udzubillah min dzalik. Ini peradaban yang mati. Dari sini kita bisa melihat bahwa lembaga pendidikan yang utama itu bukan pada bangunannya atau tempatnya ya, bukan pada tempatnya, bukan pada kumpulan orangnya, tetapi kumpulan orang ini, tempat ini sedang menjalankan sistem nilai tertentu, sedang menjalankan gagasan kebaikan atau kebenaran. Tentu saja yang kita maksud ini adalah gagasan yang benar ya, gagasan yang sesuai dengan perintah Allah dan hadis atau sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, udah kebayang ya, dari awal ini kan kita kebayang bahwa akhirnya sekali lagi bukan tempatnya yang penting, bukan orangnya yang penting, tetapi orang dan tempat dan segala fasilitas ini mengikuti apa? Mengikuti gagasan atau ide atau sistem nilai tentang kebenaran. Maka kita berharap majelis kita ini juga begitu, bukan hanya ya kumpul, bukan hanya ada orangnya, nggak penting itu sebenarnya, tetapi kita sedang menyampaikan gagasan, menyampaikan ide, nilai-nilai yang berasal dari agama yang benar ini, minallah ini, sekuat kemampuan kita. Maka cara memandang lembaga pendidikan juga begitu. Nah, masjid ini adalah pusat peradaban Islam paling penting. Dan bukan hanya itu, bukan hanya tempat ibadah maksud saya, tetapi dia juga menjadi, masjid ini juga menjadi tempat pendidikan umat. Ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita ingat, ahabbul biladi ilallahi masajidiha. Tempat di muka bumi ini yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya. Jadi bangunan tempat di bumi ini yang paling Allah cintai masjidnya itu bukan karena fisiknya ya, tetapi karena fungsi yang dijalankan oleh masjid ini. Karena namanya masjid kan secara bahasa itu makan li sujud, tempat untuk sujud. Sujud ini adalah bagian atau gerakan sholat paling penting. Kan kalau kita bicara sholat itu kan ada takbirnya, ada berdirinya, ada rukuknya, ada duduknya, ada sujudnya. Kenapa kok disebut masjid? Kenapa nggak disebut maqam umpamanya, tempat berdiri? Atau kenapa nggak disebut marka, tempat untuk rukuk? Atau kenapa nggak disebut majelis, tempat untuk duduk, tetapi disebut masjid, tempat untuk sujud? Kenapa? Karena tadi itu apa? Bukan. Kenapa disebut masjid? Untuk bersujud ibadah. Karena bagian atau gerakan sholat paling penting adalah sujud. Makanya kalau kita ditakdir bisa sujud itu masya Allah bersyukurlah. Ditakdir bisa sholat, bisa sujud, itu luar biasa. Nah, itulah mengapa masjid disebut masjid. Ada sekitar hadis itu sebentar kok hadisnya, sekarang ayatnya ya. Di dalam Al-Quran tersebut kata masjid itu sekitar 27 kali. Ini menurut buku Menggugat Fungsi Edukasi Masjid. Wah, ini sudah tutup poin ya, menggugat fungsi edukasi masjid, 71 tadi halamannya ya. Jadi di dalam Al-Quran itu kata masjid menurut kitab ini ada 28 kali. Ya, 28 kali. Maka dari sini kita mengetahui bahwa
masjid yang tersebut dalam Al-Quran itu mengandung beberapa hal. Tadi kalau dari ta'rif ya, jelas ya bahwa masjid adalah tempat untuk sujud. Jadi ini adegan yang paling penting dalam sholat. Sedangkan secara fikih ini dibahas contohnya oleh Dr. Haitham Ar-Ratrud dalam buku Emas Baitul Maqdis ini, ada 3 jilid ya. Itu beliau mengatakan bahwa secara fikih itu para ulama fikih mengatakan ya, secara umum ya, disebut masjid itu kalau memenuhi 3 hal. Yang pertama adalah ada lokasinya, yang kedua adalah ada batas-batas yang jelas mana namanya bagian, kalau timur sampai mana, barat sampai mana, utara sampai mana, selatan sampai mana, ada batas yang jelas. Yang ketiga ada orientasinya. Jadi kalau sudah terpenuhi, ada lokasinya, kemudian batas-batasnya jelas, lalu orientasi, ya dia ngarah kemana? Oh, dia mengarah ke kiblat, maka ini sudah disebut masjid meskipun belum ada bangunannya. Makanya nanti Dr. Haitham Ar-Ratrud menunjukkan bahwa Masjid Al-Aqsa yang awal itu belum ada bangunannya, cuma di pojok-pojok itu ada ininya, ada tanda, ada bangunan kecil atau semacam batas yang dibangun oleh pembangun pertamanya dari kalangan manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nah, itu nanti kita lihat singgung sedikit nanti ya. Nah, jadi ketika 3 hal ini sudah dipenuhi, maka dia sudah bisa disebut masjid secara fikih, kata Dr. Haitham Ar-Ratrud. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang berkaitan dengan masjid menurut Al-Quran Al-Karim. Pertama, fungsi peribadatan masjid. Jadi masjid memang ditetapkan Allah sebagai tempat untuk beribadah. Makanya Allah tegaskan dalam surat Al-Jin ayat 18, sesungguhnya masjid itu adalah milik Allah, kepunyaan Allah. Karena itu janganlah menyembah sesuatu pun selain Allah. Hafal nggak ini, Mas Arif, Mas Fatih? Ayatnya gimana? Jangan menyembah di dalam masjid itu kecuali Allah. Nanti dicek ya di surat Al-Jin ayat 18. Kemudian yang kedua, fungsi tadi nyebutnya fungsi peribadahan. Yang pertama fungsi untuk peribadatan. Yang kedua adalah fungsi teologis. Artinya masjid itu dipakai kegiatan yang sepenuhnya taat, patuh, tunduk kepada Allah. Ini mirip ya antara teologis dan peribadatan ini ya. Tapi maksudnya kalau peribadatan itu ada bentuk-bentuk konkretnya, seperti diperintah untuk bertasbih, diperintah untuk menegakkan sholat seperti di At-Taubah itu dan semacamnya. Jadi memang ada ibadah-ibadah yang khusus dilakukan di masjid. Dan kita tahu masjid itu memang tempat untuk menegakkan sholat 5 waktu. Nanti juga digunakan untuk, dibedakan ya, biasanya di sebagian tempat itu kalau masjid itu juga digunakan untuk sholat Jumat disebut masjid jami'. Kalau hanya untuk sholat 5 waktu ya disebut masjid. Ada yang nyebutnya kayak di Indonesia itu kalau tidak untuk sholat Jumat disebut musola. Tapi di beberapa negara itu yang namanya masjid, ya masjid, tempat sholat 5 waktu. Begitu dia juga dipakai untuk sholat Jumat, maka disebut masjid jami'. Nah, kalau saya pernah ke Turki itu masjid itu berarti hanya 5 waktu. Tapi kalau sudah disebut jami', nah itu berarti ditegakkan sholat Jumat di situ. Kalau hanya disebut masjid, nah, biasanya kadang kayak C itu ya, masjid, nah, padahal bacanya ternyata masjid. Itu ya ada yang hanya dipakai sholat 5 waktu, ada yang tidak dipakai untuk sholat, ada yang dipakai untuk sholat Jumat, ada yang tidak dipakai untuk sholat Jumat. Kemudian yang ketiga, masjid itu punya fungsi akhlakiyah wal ijtimaiyah, fungsi moral, fungsi akhlak dan fungsi kemasyarakatan. Jadi ketika masyarakat muslimin itu ke masjid, itu kan sebenarnya di situ ada fungsi ini ya,
berkumpulnya muslimin, mereka nanti bisa bertemu, bisa menyapa, bisa bertanya kabar. Nanti ada, saya bawa enggak ya bukunya, sebentar, Dr. Khalid Shantut, malah enggak kebawa ya. Dr. Khalid Shantut itu saya punya beberapa buku beliau, ada bukunya judulnya Tarbiyah Syababil Muslim, ya, mendidik remaja muslim. Cuma terjemahnya di sini jadi kurang pas, mendidik anak laki-laki. Itu digambarkan di situ tentang peran masjid untuk mendidik anak-anak dari usia kecil di bawah 5 tahun sampai nanti penyiapan mereka untuk menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab di usia remaja. Nah, nanti juga ada fungsi pendidikan untuk orang tua, karena kan yang namanya sholat wajib itu kan diwajibkan bagi mukallaf. Artinya ketika lelaki sudah baligh, maka dia diperintah untuk diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Bahkan sebelum dia baligh, dia sudah dilatih untuk menegakkan sholat. Semenjak kapan? Semenjak 7 tahun. Wa'muru abna'akum bisolah wa huwa sab'a sinin. Nanti usia 10 tahun harusnya anak itu baik laki maupun perempuan sudah mulai beres sholatnya. Tetapi khusus untuk anak laki-laki kan dia diarahkan untuk sholat Jumat di masjid, sholat 5 waktu di masjid, sehingga ketika dia baligh dia sudah pada kondisi beres sholatnya. Nah ini kan sholatnya di mana ya? Di masjid kalau 5 waktu, sholat sunnahnya baru di rumah. Nah jadi ada fungsi yang tadi, yang keempat tadi, itu dibahas secara detail di bukunya Khalid Shantut tadi. Kemudian yang keempat, fungsi yang kita bahas hari ini, keilmuan dan kependidikan. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa didapatkan dari masjid ini tentang fungsi yang keempat ini. Jadi minimal 4 fungsi ini ya, karena ini sebenarnya masih ada sekian fungsi yang lain, tapi fungsi keempat ini yang akan kita bahas secara detail. Nah, saya membawa contoh bukti banyaknya fungsi pendidikan dari masjid ini. Selain buku ini memang juga bicara tentang fungsi edukasi masjid ya. Jadi yang pertama mari kita tengok zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita bisa lihat kitabnya Fadhlillah ini sudah saya sebut beberapa kali. Jadi ada satu bab yang beliau sebutkan, ini contohnya di bab kedua ya, memilih tempat yang tepat untuk mendidik. Nanti ada subbabnya, mengajar di masjid. Nah, langsung to the point, mengajar di masjid. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, contohnya dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, itu berada di masjid. Ada seorang lelaki itu sedang berdiri di masjid lalu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dari mana jenengan ini dari mana kami harus memulai ihram. Jadi dari mana engkau perintahkan kami untuk memulai ihram. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa yuhillu ahlul Madinah min dzil hulaifah. Para penduduk Madinah kalau mau ihram, kan ihram itu kan untuk melaksanakan haji atau umrah itu ke Makkah kan, maka mulainya itu kalau penduduk Madinah dari satu tempat namanya Dzul Hulaifah. Wa yuhillu ahlu Syam minal Juhfah. Kalau penduduk negeri Syam itu dari daerah Juhfah. Sedangkan wa yuhillu ahlu Najd, para penduduk Najd itu dari daerah namanya Qarnul Manazil. Nah, kemarin saya yang alami itu yang dari Madinah ya, karena saya sudah langsung dari Jeddah, berarti kalau dari Jeddah naik pesawat itu pakai ihramnya di atas pesawat ya. Alhamdulillah nggih matur suwun. Kemudian kalau ya karena di Jeddah ya otomatis sudah pakai ihram. Kemudian gimana tempatnya? Buku itu lebih utama dari minuman jadi ya. Ya matur suwun. Ini sih sekalian sini, Pak. Enggak apa-apa di situ. Nah, biar tinggal digeser biar gampang tuh. Alhamdulillah nggih. Al-qahwah li kuwah. Ini qahwah apa enggak ini?
Oh iya, alhamdulillah. Baunya biar sedap ya. Langsung ya. Mohon maaf nih yang lihat online. Moga-moga bau onlinenya sampai ke situ ya. Bau kohwah asli itu beda sama yang sasetan ya. Nah, jadi saya waktu itu ngalami ya dari Madinah. Waktu itu saya kan dari Makkah ke Madinah naik bis bersama rombongan teman. Dari Madinah ke Makkah naik kereta cepat. Kereta cepatnya Makkah Madinah itu ya. Sehingga sama ya. Jadi kami itu pakainya baju ihram sudah di stasiun Madinah. Nah, nanti ketika sudah mau melewati tempat untuk tempat untuk niat ihram tadi itu sudah diberitahu, oh nanti niatnya di sini. Oke, kembali ke bahasan kita. Maka Imam Al-Bukhari mengatakan jadi dari hadis ini Imam Al-Bukhari ini Masya Allah kelebihan beliau sebagai seorang alim di bidang hadis dan senang fikih ya. Nah, makanya ini perlu ini kalau bisa punya Sahih Bukhari yang asli, yang judul-judulnya itu masih dari Imam Al-Bukhari, itu luar biasa itu. Apa kata Imam Al-Bukhari? Beliau memasukkan hadis ini dalam bab menyebutkan ilmu dan fatwa di dalam masjid. Jelas sekali bahwa Imam Al-Bukhari ingin menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan masjid sebagai tempat untuk mendidik, tempat untuk memberi fatwa, tempat untuk menyebarkan ilmu. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini penulis syarah Fathul Bari. Syarah Fathul Bari ini adalah kitab Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari. Ibnu Hajar ini komentari begini. Maksud beliau menyampaikan ilmu dan fatwa di dalam masjid. Jadi menyebutkan ilmu tadi maksudnya menyampaikan ilmu dan fatwa di dalam masjid. Melalui judul bab ini, Imam Al-Bukhari ingin menyanggah ulama. Ada sebagian ulama yang memilih sikap tawakuf, diam, dengan tidak menentukan boleh atau tidak seseorang mengajar di dalam masjid. Alasannya kenapa? Karena kalau ngajar di masjid kan terjadi kegaduhan. Ya minimal suara pembicara ya, atau nanti peserta ada yang bawa anak, maka nanti ada anak yang bermain atau pokoknya ada gaduhnya kan, ada suara selain ibadah. Nah, Imam Al-Bukhari dengan hadis ini ingin menunjukkan bahwa nggak apa-apa. Di sini Imam Al-Bukhari, kata Al-Asqalani, ingin menegaskan bahwa hal itu maksudnya mengajar, memiliki majelis ilmu di dalam masjid itu hal yang diperbolehkan. Jadi secara fikih itu boleh, bahkan nanti ada sebagian yang mengatakan itu sunnah. Nanti kita lihat khutbah Jumat itu di masjid ya. Nah itu malah menjadi bagian dari ibadah, karena dalam khutbah Jumat ada penyampaian nasihat, penyampaian ilmu. Oke, jadi jelas ya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanfaatkan masjid sebagai majelis ilmu. Ini saya juga membawa, karena ini khusus tentang masjid, ini ada satu kitab judulnya Fikih Masjid ya. Saya bacanya fikih aja ya, Fikih Masjid, Fiqhul Masjid. Ini judul aslinya memang Al-Masjid, judul aslinya Al-Masjid wa Risalah fil Islam. Nah ini ada pembahasan fikihnya ini ya. Masjid menurut bahasa, istilah, masjid jami' dan seterusnya, ini banyak sekali. Nah kita akan melihat tentang peranan masjid. Jadi kalau di buku tadi menggugat fungsi edukasi masjid minimal ada 4. Ini disebutkan oleh Dr. Huri Yasin bahwa peranan masjid itu yang sangat penting itu nanti minimal ada 5. Jadi yang pertama jelas tentang untuk tempat ibadah tadi ya. Kemudian yang kedua itu peranan di bidang keilmuan, kebudayaan dan pendidikan. Ini satu paket, beliau paketkan. Kemudian yang ketiga di bidang politik dan militer. Menarik ini, politik dan militer. Kemudian yang keempat di bidang sosial kemanusiaan, yang kelima di bidang dakwah. Nanti ada yang memberi lebih banyak lagi, nggak hanya 5, tapi ini udah bisa membayangkan ya bahwa masjid memang
pusat peradaban Islam yang sangat penting, bahkan paling penting. Kenapa kok paling penting? Karena tempat di bumi ini yang paling urgent adalah masjid. Karena masjid melaksanakan fungsi-fungsi tertentu yang tadi disebutkan oleh Dr. Huri Yasin tadi, ada 5. Mari kita lihat peranannya di bidang pendidikan. Kalau punya bukunya halaman 114 ya. Kalau belum punya ya bisa dipikirkan beli gitu ya. Penting ini buku yang menarik ini. Nih, masjid merupakan sekolah, madrasah untuk mencetak kader-kader ulama, ahli fikih dan pendidik, sebagaimana tokoh-tokoh yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tugaskan menjadi pemimpin masyarakat, pemuka generasi, dan pendidik yang mumpuni dalam ilmu agama. Jadi kita melihat kalau baca Sirah Nabawiyah, sudah punya ya. Alhamdulillah saya baru punya mungkin 25-30an kitab tentang kisah Rasul. Memang Masya Allah, makin digali itu terasa makin mempesona pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita melihat dalam peri kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau senantiasa berkaitan dengan masjid. Beliau hijrah, belum masuk Madinah, bangun masjid di Kuba. Masuk Madinah, ontanya menderum, di tempat itulah kemudian dibangun Masjid Nabawi. Jadi betapa pentingnya masjid. Oleh karena itu nanti setelah bangunan masjid sudah jadi, itu ya tiap hari dipakai untuk kegiatan ibadah dan kegiatan pendidikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Masjid Nabawi setelah era Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti di zaman Khulafaur Rasyidin maupun di zaman setelahnya tabi'in dan tabi'ut tabi'in, itu senantiasa hidup dengan berbagai majelis ilmu. Contohnya nanti ada Imam Malik, kemudian nanti itu kalau di Nabawi ya, kemudian nanti di Kufah dan Baghdad muncul nanti Imam Abu Hanifah, lalu ada kemudian Imam Ahmad bin Hambal, kemudian imam-imam yang lainnya. Jadi semuanya ini menimba ilmu dan mengajar di masjid. Jadi dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ketika Islam menyebar ke berbagai wilayah, itu masjid menjadi tempat menimba ilmu dan mengajar para ulama ini. Ya kalau sampai sekarang ya di Masjid Nabawi itu banyak sekali majelis ilmu. Di Masjidil Haram juga banyak sekali majelis ilmu. Bahkan di beberapa tempat itu memang disediakan ya, ada jadwal, maksudnya ada jadwal khusus rutin, ada yang majelis Quran, ada yang memang majelis membahas tema-tema tertentu. Termasuk yang saya senang adalah ada perpustakaannya, nanti pembahasan khusus perpustakaan nanti. Artinya masjid menjadi tempat mendidik umat. Wah, ini ada disebutkan beberapa detail-detail nih ya, di contohnya ini ya, beberapa masjid penting yang terus-menerus menjadi tempat pendidikan. Ada Masjidil Haram tentu saja, ada Masjid Nabawi. Kalau di Masjid Nabawi setelah Rasulullah SAW itu nanti diteruskan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair bin Awam, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Abbas dan seterusnya. Masya Allah. Kemudian ada Masjid Basrah di daerah Basrah itu Irak ya sekarang ya. Itu nanti muncul di sana ada Hasan Al-Basri, ada Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ada Sibawayh dan seterusnya. Kemudian ada Masjid Kufah. Di situ satu di antaranya adalah pernah Ali bin Abi Thalib mengajar di situ. Lalu Abdullah bin Mas'ud juga pernah mengajar di situ. Kemudian di situ ada ahli, ada namanya Abu Aswad Ad-Duali, belajar ilmu nahwu kepada Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Kemudian ada Masjid Al-Mansur di Baghdad. Ini disebut secara khusus juga oleh Prof. Ahmad Syalabi, bahwa di situ itu saking terkenalnya saat itu ada seorang ulama besar namanya Khatib Al-Baghdadi, ketika beliau ini di Masjidil Haram meminum zam-zam, itu satu di antara doanya itu adalah agar diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala
membacakan hadis di Masjid Jami Al-Mansur. Jadi ulama-ulama besar itu ya pengennya punya majelis ilmu di masjid. Nah, termasuk Khatib Al-Baghdadi ini ahli fikih ya, ahli fikih dan hadis itu berdoa ketika di Masjidil Haram sambil meminum zam-zam untuk bisa dapat rezeki dari Allah Ta'ala ngajar hadis di Masjid Jami Al-Mansur. Kemudian ada Masjid Jami Umawi di Damaskus. Kemudian ada Masjid Al-Fustad di Mesir. Lalu ada lagi Masjid Jami Al-Azhar, sampai sekarang masih ada ya. Nah, malah punya kampus Al-Azhar itu. Lalu Masjid Jami Tulun. Kemudian ada Masjid Jami Qairouan di daerah Afrika. Lalu Az-Zaitunah di Tunisia. Masjid Jami Al-Qarawiyyin di Maroko. Masjid Jami Al-Qurtubah atau Cordova di Andalusia di Spanyol. Terus nanti kalau di Indonesia banyak ya. Kalau kita mengenal ada Masjid Gede Kauman. Dan kalau kita baca sejarah awal lahirnya Muhammadiyah, itu nanti juga berkaitan erat dengan Masjid Jami atau Masjid Gede kita nyebutnya. Masjid Gede Kauman. Jadi di Indonesia ini juga Masya Allah, Alhamdulillah kita senang. Di Jogja sendiri ada masjid yang aktif kegiatan kajiannya. Ada contohnya Joko Karian, kemudian Masjid Syuhada, lalu Masjid Al-Aman yang dekat Sajadah sini. Masya Allah, penuh dengan kegiatan pendidikan. Jadi dulu sampai sekarang Alhamdulillah majelis-majelis ilmu masih terus berlangsung di masjid-masjid kita. Kemudian ada hal khusus berkaitan dengan pendidikan ini. Sejarah pendidikan Islam terkait erat dengan masjid yang menjadi pusat kebudayaan dan pendidikan dalam tradisi Islam sejak awal berdirinya dan berlanjut sepanjang masa di mana-mana. Jadi artinya masjid sebagai lembaga pendidikan itu sudah dari awal, dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang. Jadi lembaga-lembaga pengajaran diselenggarakan di masjid-masjid induk memainkan peranan pendidikan yang besar. Di satu sisi ada materi-materi yang diajarkan. Di sisi yang lain melalui pribadi para pendidik yang berpengaruh bagi para pelajarnya. Jadi memang sengaja ada kelas di dalam masjid-masjid itu. Dan kemudian bukan hanya materinya yang penting, tetapi pribadi pengajarnya yang penuh integritas. Bayangkan di Madinah ada namanya Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu tinggalnya di mana? Di emperan Masjid Nabawi. Kalau sekarang ya sudah jadi bagian dari Masjid Nabawi ya. Mereka ini Masya Allah senantiasa dempel ya, atau mulazamah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ngenger kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu riwayat ini di sini tadi di kitabnya Syekh Fadlilahi atau di kitab-kitab yang lain, ada juga yang biasa kita kaji di sini, ada kitabnya Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah Litifal Dr. Aswaid. Itu ada sampai 20 pemuda datang dari luar kota Madinah, kemudian ngenger kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekian hari. Dan mereka ini belajar banyak hal. Nanti ketika Rasul melihat mereka sudah kangen rumah, maka Rasul memberitahu, ya sudah pulang, nanti begini, diberi nasihat untuk bekal dakwah di rumahnya. Nah itu ngengernya tuh para Ahlus Suffah itu kebanyakan kan di emperan Masjid Nabawi. Majelisnya juga kebanyakan di Masjid Nabawi. Nah, ini saya beri contoh yang lain. Ini sengaja saya bawa ini. Ini judulnya kan Tarikh Ma'alim Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak. Ini tarikh ya, atau sejarah dari bangunan-bangunan yang ada di Masjid Al-Aqsa dari zaman dulu ya. Tapi ini catatan yang berkembang kemudian di Masjid Al-Aqsa. Itu ada banyak sekali. Kita cukup lihat daftar isinya aja ya.
ada banyak sekali madrasah di dalam kompleks Masjid Al-Aqsa. Kalau sini memang ada gambar-gambarnya. Ini saya bacakan aja beberapa di antaranya. Ini saya tandai, banyak sekali. Contohnya ada Musola Sulaiman Pasha. Ini ada di dalam kompleks Masjid Al-Aqsa yang juga disebut sebagai Darul Hadis, berarti tempat untuk mengajarkan hadis. Ada Madrasah Al-Husniyah, ada Al-Madrasah Al-Fanriyah, ada Al-Madrasah At-Tuluniyah, ada Al-Madrasah Al-Ghadiriyah, ada Madrasah Al-Karimiyah, Madrasah Turabiyah, Al-Uhudiyah. Wah, banyak banget ini. Nah, nanti ada di sini ada penjelasan. Jadi di dalam kompleks Masjid Al-Aqsa itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Berarti sekitar ada minimal 26, 27, sekitar 26 atau 27, karena ini tadi yang saya sebut maktabah. Maktab, maaf, ya betul maktabah. Itu sekitar 26 atau 27 tempat dipakai untuk ini, untuk madrasah, untuk belajar. Itu ada di dalam kompleks Masjid Al-Aqsa. Bisa minta tolong itu Mas, ambilkan itu. Peta. Peta Masjid Al-Aqsa itu. Kalau itu kan yang berwarna, kalau yang di sini kan nggak berwarna nih. Saya ngeperinya nggak berwarna ini. Nah ini contohnya. Ini kan ada yang memetakan di sini nih ya. Mana ini madrasah penuh wibawa. Kalau yang dipetakan oleh sahabat Al-Aqsa dan Isa ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ada 12. Di sini ada 12 titik. Kalau tadi di tarikh ini lebih. Dua kali lipat lebih. Ini kalau ini 1, 2 ada 12-an, tadi ada 26 atau 27. Jadi banyak sekali. Ini contoh. Jadi kompleks yang 14,2, ada yang bilang 14,4 hektar, tapi menurut penelitian Dr. Haitham Aratul yang pas adalah 14,2 hektar ini yang bisa menampung kira-kira 1 juta jamaah ini penuh dengan majelis ilmu di dalam kompleks Masjid Al-Aqsa. Sebagaimana juga kita dapati sekarang di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Cuman bedanya Masjid Al-Aqsa karena dijajah oleh iblis Zionis Israel itu ya jadinya majelisnya menjadi terbatas, karena untuk masuk sekarang dibatasi oleh para penjajah kurang ajar itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kita doakan insyaallah semoga segera merdeka. Nah, ini cuma contoh bahwa memang luar biasa betul Islam ini menjadikan masjid sebagai lembaga pendidikan. Nah, kita kembali ke sini ya. Ini saya mau menunjukkan ini sebenarnya. Nah, ini saya itu merasa bersyukur ini dapat buku tebel ini tentang arsitektur masjid, masih pakai ejaan lama Indonesia ya. Masjid dan monumen sejarah Islam. Wah, ini penuh dengan peta-peta dan data-data sejarah tentang bagaimana pembangunan masjid di berbagai wilayah. Ini ya cuma berapa halaman ini ya? Cuma 694 halaman, kan bentuknya kan gede ini. Oh, bayangkan gede kayak gini. Orang Indonesia ini. Ini yang nerbitkan Gajah Mada University. Saya bangga jadi alumni UGM ini. Nah, kalau bikin kitab ini tenanan gitu. Jadi referensi ini menarik ini. Nah, kembali ke sini tadi. Jadi kalau kita bicara masjid sebagai lembaga pendidikan, memang data sejarah menunjukkan kaya betul masjid ini sebagai lembaga. Makanya tadi saya senang, alhamdulillah ternyata referensi masjid saya cukup banyak untuk menjadi bukti ilmiah bahwa memang masjid ini dari awal zaman Rasulullah SAW sudah menjadi tempat untuk mendidik umat, tempat untuk menegakkan ilmu, tempat untuk menyiarkan ilmu gitu. Nah, saya buka lagi ya 134 tadi ini. Nih teman-teman perlu beli ini bukunya, bagus nih, Fikih Masjid ini ya. Silahkan. Oh ya, nanti ada pertanyaan ya setelah ini ya insyaallah. Masih berapa menit lagi nih? Masih ada waktu. Ya. 20 menit. Ya bagus lah kalau ada pertanyaan. Sambil nanti kita mungkin kurangi.
Nah ini karena ini ada subbab khusus oleh Dr. Huri Yasin tentang peranan masjid di bidang pendidikan. Oke. Untuk mengetahui tujuan-tujuan pendidikan dan ciri khas pendidikan ala masjid, perlu diketahui terlebih dahulu ciri khas pendidikan yang dibawa oleh Islam dan diserukan Al-Quran. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa teori pendidikan Islam mengungguli teori pendidikan modern yang tidak mampu menanggulangi aneka penyimpangan perilaku dan kenakalan pelajar. Itu pede banget ini Dr. Huri Yasin ini bikin kutipan. Jadi kalau kita paham bagaimana pendidikan Islam ini dan bagaimana pendidikan yang diharapkan atau dicontohkan oleh Al-Quran, yang itu penerapannya satu di antara yang paling penting adalah di masjid, kita akan tahu betapa luar biasanya pendidikan ala masjid ini. Yang itu kata Dr. Huri Yasin ini lebih unggul daripada pendidikan modern manapun. Kenapa? Karena masjid menjadi pusat pendidikan yang menyiapkan umat Islam secara sempurna, tanpa dibatasi usia ataupun tingkat wawasan tertentu. Kita ingat ya, Rasulullah itu pernah dalam riwayat Al-Bukhari sholat gendong bayi, gendong anak kecil, putri ya, Umamah, putri dari Zainab binti Muhammad. Jadi cucu Rasul dari Zainab. Pernah juga Rasul sedang sujud, kemudian datang Hasan atau Husain, itu naik kuda-kudaan. Atau pernah juga Rasul itu ngimami, pengen memperpanjang sholat, lalu ada bayi nangis, beliau perpendek. Kenapa? Karena kasih sayang beliau agar tidak memberatkan ibu-ibu yang bawa anak. Ini menunjukkan secara fikih bolehnya anak-anak kecil masuk masjid, bahkan disambut dengan baik oleh Rasul, dan bolehnya ibu-ibu sholat di masjid sambil bawa anak sekalipun. Jadi kalau imamnya sadar gitu, meringankan sholat, bukan malah mangkel sama jamaahnya. Karena Rasul saja meringankan sholat bagi ibu yang anaknya sedang nangis, bayinya sedang nangis. Malah Rasul sebagai imam gendong anak kecil, bahkan Rasul memperlama sujudnya untuk menyenangkan hati anak kecil. Jadi situasinya itu bisa diperpendek, diperpanjang untuk menyenangkan anak-anak. Ini berarti penting ya. Berarti anak-anak boleh ke masjid? Boleh. Kalau ramai gimana? Nah, itu bahasanya agak lain, yaitu perlunya pembimbingnya, pendampingnya untuk mengarahkan anak. Sehingga anak kecil ke masjid tetap memperhatikan kesucian, tetap memperhatikan adab dan akhlak. Bukan terus kemudian merusak barang, yang tidak. Maka tetap diarahkan, dan ini bareng-bareng. Jadi bukan hanya pendampingnya, yang lain juga nyapa, mengingatkan, bahkan memberi hadiah. Saya ingat ada teman saya itu, kenalan saya di daerah Banjarnegara itu ya, tetangganya Mas Anis itu kalau kemana-mana ya bapaknya ini senangnya bawa ini, di kantongnya bawa hadiah. Jadi kalau ketemu anak-anak kecil di masjid dikasih hadiah, ya orang pada seneng ke masjid ya, alhamdulillah. Nah, itu contoh, jadi menggembirakan hati anak yang ke masjid. Nah, dari sini tujuan pendidikan yang ditegakkan oleh Islam di masjid itu adalah ya itu mewujudkan bukan hanya secara pribadi, tapi sosial maupun ekonomi. Pendidikan Islam menyiapkan seorang muslim menjadi batu bata berkualitas bagi bangunan masyarakat, menyiapkannya untuk berinteraksi dan bekerja keras dalam kehidupan demi terwujudnya persatuan. Oleh karena itu, orientasi pendidikan masjid itu harus mampu memadukan sisi fisik, intelektual, spiritual, lalu mengembangkannya secara sehat. Karena kita menjumpai sejarah masjid saat ini dipenuhi dari awal dulu sampai sekarang itu dipenuhi karakteristik dan nilai-nilai yang dikandung sebagian besar warisan peradaban Islam. Nah, ketika majelis ilmu diadakan di masjid ya, itu kan orang itu pergi ke masjid. Padahal masjid itu kan istimewa. Mamanya gini, majelisnya jam 4:30 sampai maghrib. Berarti kan setelah itu sekalian sholat maghrib berjamaah di masjid. Atau majelisnya habis maghrib persis, maka dia berangkatnya
maghriban, kayak kita kan punya ya majelis yang di Tangkilan itu ya, kan itu nanti dimulai dengan sholat maghrib berjamaah. Habis itu setelah itu persiapan, kemudian majelis, sehingga setelah itu selesai Isya, sehingga dapat sholat maghrib, sholat Isya. Atau majelisnya itu persis setelah sholat subuh, maka nanti dapat sholat subuh, habis itu sekalian majelis. Kan itu banyak sekali kebaikannya, bayangkan itu. Nah, disitulah maka sekali lagi masjid itu memiliki peran yang penting dan strategis dalam mendidik umat, sehingga umat ini mendapatkan kebaikan yang berlimpah dari majelis-majelis ilmu yang diadakan di masjid. Ini menurut Dr. Huri Yasin. Seorang muslim yang aktif pergi ke masjid untuk sholat 5 waktu cenderung memiliki kepribadian lebih kuat dan tahan banting dibandingkan yang tidak. Kenapa? Karena ya beribadah kepada Allah itu ingat ya, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apalagi tiap langkah kaki ke masjid itu dihitung. Ya kalau pakai motor, pakai sepeda, pakai mobil, ya bismillah, insyaallah mantap, tiap tetes bensin atau tiap roda pokoknya dijamin penuh kebaikan. Pendidikan merupakan kegiatan yang lebih terpusat pada pelajar dibandingkan para pengajar. Ini catatan beliau bahwa ketika para anak didik ini berangkat ke masjid untuk belajar, itu banyak sekali efek kebaikannya bagi para pengajar ini, para penuntut ilmu ini, dan lain sebagainya. Wah, masya Allah, ini banyak sekali nih. Mau saya baca semua nanti ada beberapa yang menarik. Nah, terus majelis apa saja yang ada di masjid? Ya macam-macam. Satu di antaranya kalau kita tengok ini ya bukunya Prof. Ahmad Syalabi ini. Yang belum saya sebut yang mana nih? Oh, saya punya Prof. Ahmad Syalabi yang lain ini. Nah, ini kelihatan kunonya ya. Ini sama-sama biru ini. Yang bisa kita pakai untuk dasar itu ya. Jadi masjid itu memang menjadi pusat peradaban penting Islam dari zaman Rasulullah. Ini buku yang menarik. Setahu saya ini ada jilid berikutnya ini. Yang kemarin saya pesan belum jadi ini. Ini sampai zaman Khulafaur Rasyidin. Nah, masjid ini kalau kita cermati dari catatannya siapa tadi, Ahmad Syalabi, ya Allah, malah lali ini, yang seorang syekh penting dalam sejarah Islam itu. Kata beliau gini, kalau kita membicarakan masjid sebagai lembaga pendidikan, berarti kita membicarakan suatu tempat yang dipandang sebagai tempat yang asasi, yang mendasar untuk menyiarkan ilmu, pengetahuan, dan kebudayaan Islam. Lingkaran-lingkaran pelajaran, halakoh-halakoh ilmu telah diadakan di masjid sejak masjid didirikan dari zaman Rasulullah maksudnya ya. Dan keadaan ini berjalan terus sepanjang tahun dan masa dengan tidak putus-putusnya di seluruh negeri Islam. Jadi mungkin ya ada 1-2 masjid yang berhenti, seperti contohnya Masjid Al-Aqsa ketika ketika masih terjajah seperti dulu maupun sekarang. Tetapi masjid yang lain selalu menunjukkan kiprahnya dalam mendidik umat. Makanya ini hati-hati nih masjid-masjid yang gak aktif didik umat ini hati-hati nih. Akhirnya nanti perannya akan digantikan sama yang lain. Karena Allah Ta'ala itu akan hidupkan umat ini melalui masjid-masjid ini. Karena ini adalah pusat pendidikan terpenting dalam Islam. Nah, kalau kata Dr. Khalid Santut yang kitabnya malah kelupaan gak saya bawa, yang tentang mendidik anak dan remaja itu, setelah keluarga maka lembaga pendidikan terpenting itu adalah masjid. Karena anak itu, kalau keluarga ya wajar ya, karena di situ anak lahir, anak fase pengasuhan awal kan memang di keluarga. Tapi setelah itu kan anak akan dibawa oleh orang tuanya, dikenalkan sama masjid. Kemudian kegiatannya bahkan sebelum sekolah kan kebanyakan di masjid. Dulu malah TK Aba, Aisyah Bustanul Atfal yang pertama itu, Bustanul Atfal yang TK yang didirikan oleh Aisyah, itu didirikannya kan di samping Masjid Gede Kauman. Kita juga tahu bahwa Kutab itu dulu awalnya sejarahnya juga pernah kita belajar, itu juga awalnya di masjid. Cuma ketika anak-anak itu
rame gaduh, maka kemudian dan sebagainya juga belum tentu paham toharoh, maka kemudian diberikan tempat di samping masjid, tapi kemudian sampai dibikinkan tempat sendiri. Nah, ini sekaligus menjawab, apakah pendidikan kutab dilakukan di masjid? Iya, awalnya dilakukan di masjid, tapi kemudian memang ada perkembangan berikutnya, itu kutab dipisahkan, karena memang kalau kita kembali ke sejarah kutab secara singkat saja, itu kutab itu kan menurut Ahmad Syalabi itu kan ada dua, kutab yang khusus mendidikkan tentang membaca dan menulis, ini biasanya nggak selalu di masjid, karena kan ikut gurunya. Yang kedua adalah kutab yang mengajarkan Quran dan pokok-pokok ajaran Islam. Nah, ini biasanya dilakukan di masjid. Tapi tadi itu ketika anaknya makin banyak, kemudian ya pertama ada beberapa yang keberatan karena suasana yang gaduh, namanya juga anak-anak, maka kemudian disediakan tempat sendiri. Juga untuk untuk menjaga kemungkinan kalau ada anak-anak yang belum sepenuhnya paham toharoh. Tapi sebenarnya sampai sekarang pun ada sebagian masjid yang masih menjadi tempat pendidikan anak-anak kecil. Karena ingat ya, kutab itu awalnya tempat untuk mengajarkan membaca dan menulis, dan ketika yang di situ adalah anak-anak, maka kemudian kutab itu jadi geser, tempat mengajar anak-anak kecil, walaupun materinya tidak lagi baca tulis, termasuk tadi mengajarkan Quran. Kita kan ada di sini TPQ atau TPA, itu kan sebenarnya meniru sistem kutab, yaitu Taman Pendidikan Al-Quran, TPQ atau Taman Pendidikan Anak-anak. Tempatnya di mana kalau di Indonesia? Kebanyakan ya di masjid. Ya, nanti ada juga yang kemudian bikin tempat sendiri, maka nanti ada tempat untuk sholatnya sekalian, namanya musola atau meunasah atau daya atau langgar atau surau. Itu sebenarnya konsepnya itu dari kutab. Gitu. Kemudian dari awal memang masjid ini memiliki fungsi yang amat luas. Jadi jangan bayangkan masjid itu hanya, mohon maaf ya, hanya sebagai tempat ibadah. Tadi sudah ditunjukkan oleh Dr. Huri Yasin, fungsi masjid itu minimal ada 5. Kemudian tadi ada catatannya, tadi mana yang ini yang Dr. Nas Muhammad Rokib tadi juga menunjukkan bahwa memang fungsi masjid itu bahkan bisa lebih dari 5 itu, banyak sekali, kaya sekali. Nah, dari situ kita mengetahui bahwa masjid ini memang menjadi tempat mendidik umat dari berbagai lapisan masyarakat. Nah, makanya sampai oleh Dr. Khalid Santo didetailkan. Ini loh, kalau fase anak-anak itu pelatihan akhlak begini, pelatihan ibadah begini, pelatihan sosialnya begini. Karena anak-anak kan diajar, ayo nak, kalau masuk masjid nak, nanti begini. Oh, kalau ini ketemu ini nanti salam, salim dan sebagainya. Jadi menurut Dr. Khalid Shantut, masjid itu peranan pendidikannya amat sangat penting, bahkan sebelum anak masuk sekolah, masuk madrasah. Pentingnya itu di masjid, yaitu ketika anak dibawa oleh orang tuanya, dia melihat orang sholat, dia merasakan suasana ibadah, dia merasakan suasana pengajian di masjid. Itu kan anak menjadi merasakan ikatan yang kuat dengan masjid. Coba bayangkan, anak-anak umumnya ya senangnya kumpul-kumpul di situ, kumpul dengan anak-anak yang lain. Anak-anak senangnya dapat makanan, maka ketika ada pengajian ada snack, ada minuman. Ini menjadikan anak punya ikatan dengan masjid. Contohnya kalau kita ini secara khusus spesifik Ramadan, ada yang namanya takjilan ya. Takjilan itu sebenarnya kan iftar. Cuma karena ada menyegerakan buka puasa, namanya takjil, kemudian kita pakai takjilan. Padahal yang dimaksud adalah iftar, buka puasa. Kita lihat, ketika buka puasa itu kan anak itu kan puasa, yang paling diingat apa? Ya waktu buka puasanya itu, ya kan? Nah, oleh karena itu kita bisa lihat bahwa anak itu ingatannya menjadi senang itu kan satu di antaranya karena kegiatan-kegiatan di masjid yang ada unsur, ya wajar lah ya, manusia umum aja senang makanan, senang minuman.
Jadi luar biasa, masjid ini memiliki banyak hal yang menarik untuk dicermati. Oleh karena itu, nah ini pelajaran bagi kita, lembaga pendidikan itu yang paling penting bukan tempatnya. Maksudnya ingat ya tadi yang ketiga elemen tadi ya. Yang paling penting adalah ada sistem nilai, ada gagasan yang hendak disampaikan atau hendak diterapkan di tempat tersebut. Baru kemudian kumpulan orangnya, baru kemudian tempatnya. Nah dari sini kita mengetahui bahwa masjid itu benar-benar jadi masjid kalau memang ada nilai, ada gagasan, ada aturan syariat yang ditegakkan di situ. Sehingga orang dan tempat ini menuju kepada gagasan tersebut. Nah oleh karena itu perlu kita pertimbangkan bagaimana, ini tadi saya sengaja bawa buku arsitektur nih, bagaimana arsitektur masjid itu memang membantu orang, membantu masyarakat untuk bisa terdidik. Memang kalau memang masjid yang bagus ya ada tempat untuk mendidik anak-anak, tempat untuk remaja, tempat untuk berbagai usia tadi, sehingga ketika anak ke masjid, oh dia dapat tempat, remaja ke masjid dia dapat tempat, oh ibu-ibu momennya perlu menyusui atau perlu ngomong anaknya perlu ganti ini itu ada tempat yang aman untuk ibu-ibu ini. Begitu pula untuk yang lain-lainnya. Nah, kalau memang memungkinkan, masjid bisa mendesain tempatnya itu sehingga berbagai kalangan ini bisa diberi tempat yang memadai untuk berkontribusi maupun berkegiatan di masjid, termasuk majelis-majelis di masjid. Saya ingat beberapa masjid itu sampai bikin peta jamaahnya ini siapa saja, yang anak-anak berapa, yang remaja berapa, yang sekolah SD berapa, SMP, SMA, kuliah, perlu nikah, perlu kerja, yang sudah nikah, yang berapa anaknya, terus begitu sampai yang lansia, apa saja kegiatan yang penting bagi mereka, tempatnya bagaimana. Nah ini kan sesuatu yang amat sangat besar peluangnya dilakukan oleh masjid. Tentu ya kalau masjidnya memang masih kecil ya kita fokus ke bagaimana menggunakan tempat yang masih kecil itu untuk kegiatan yang optimal sesuai dengan fungsinya. Tapi kalau memungkinkan dikembangkan masjid ini ya bisa menjadi besar, berkegiatan yang banyak, dan saya yakin sebenarnya masyarakat itu kalau diberi kesempatan, disadarkan, maka ya mereka akan ikut berkontribusi bagaimana membangun masjid. Itu ya, ini mau dibaca tapi Masya Allah ini kaya sekali nih. Jadi tadi dari beberapa bukunya ini seperti bukunya Ahmad Syalabi, kemudian bukunya Pak Muhammad Raqib tadi menggugat fungsi edukasi masjid, lalu tadi fikih masjidnya Dr. Uri Yasin. Itu kita bisa mengambil banyak pelajaran bahwa fungsi masjid bukan hanya untuk ibadah, tentu saja satu di antara fungsi paling penting masjid adalah untuk mendidik sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, diteruskan oleh para sahabat, para ulama dari berbagai masa hingga sekarang. Demikian, Allah a'lam bishawab.